Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana dengan kabar panjenengan semua? Pasti sehat-sehat selalu, nggih? Tetap semangat dan jangan hilangkan fokus kepada Tuhan. Nah, pagi ini saya akan bawakan satu renungan untuk kita semua. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa untuk memulai renungan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, dan hati yang sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membacakan salah satu renungan yang terindah dari Engkau Tuhan, dengan bacaan ayat yang tentunya juga tidak kalah indah. Tuhan, kiranya satu renungan ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau bimbing kami Tuhan, dan juga Engkau sertai di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah bertema berbaliklah dari kegelapan. Ada bacaan yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Berbaliklah dari kegelapan, atau bisa disebut bertobatlah dari dosa. Bertobat itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Bertobat itu adalah tindakan yang berpaling dari tindakan yang salah dan memohon ampun kepada Tuhan. Pertobatan itu mencakup kesadaran dan dosa, menyesali perbuatan, berniat untuk tidak mengulanginya, dan membuat perubahan hidup untuk menjadi yang lebih baik dan lebih benar. Kenapa sih kita harus bertobat, Bapak Ibu Saudara panjenengan sekalian? Pertobatan itu sangatlah penting karena merupakan salah satu cara untuk kembali kepada Tuhan, menerima pengampunan dosa dan hidup dalam kebenaran. Pertobatan juga merupakan langkah yang sangat penting dalam proses keselamatan, di mana orang berbalik dari dosa dan berpaling kepada Kristus itu sangat amat menyenangkan untuk menjadi pribadi yang lebih baru. Tuhan itu juga ingin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang dulunya jatuh, yang sudah istilahnya kayak bergumul dalam dosa, kita tidak mempunyai arah hidup lagi, Tuhan ingin angkat kita kembali. Makanya ada satu cara, yaitu bertobat Bapak Ibu Saudara jangan sekalian. Penyesalan yang tulus atas dosa-dosa kita adalah kunci yang sangat penting dalam pertobatan. Penyesalan ini harus mendorong kita untuk berubah dan tidak mengulanginya lagi. Jadi benar-benar clear, tidak ada dosa yang kembali lagi. Benar-benar bersih, kita sudah bertobat, kita meminta ampun kepada Tuhan, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sebelumnya, dan kita benar-benar kehidupan yang baru, dari hitam menjadi putih. Nah, di sini saya ingin bercerita satu pengalaman tentang salah satu teman saya dulu sekolah. Dia sama-sama Kristen seperti kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia laki-laki. Jadi dulu ini dia sangat amat seperti berandal. Dia pemakai, dia membangkang kepada guru, benar-benar tidak menjadi contoh yang baik di sekolah, tidak bisa diandalkan istilahnya Bapak Ibu, selalu dapat hukuman. Terkadang istilah diliburkan dari sekolah itu dia pasti ada, sebulan sekali pasti ada. Dia merokok, dia kabur dari kelas. Setelah beberapa tahun kemudian,
saya masuk kuliah Bapak Ibu, saya melihat handphone saya ada notifikasi dari sosmed. Saya melihat nama anak itu, dia menanyakan kabar di DM salah satu sosmed. "Hai Hana, bagaimana kabarmu?" Ini saya melihat, oh baik-baik saja. Bagaimana kamu? Apakah kamu di sana juga baik-baik? Dia menjawab juga baik-baik saja. Dia minta maaf kepada saya Bapak Ibu Saudara, karena dia salah satu teman yang suka mengganggu saya di sekolah dan sempat memperlakukan saya dengan cara yang tidak baik. Tetapi dari sini dia meminta maaf kepada saya Bapak Ibu Saudara. Dia benar-benar menyesali perbuatannya. Saya menjawab, "Saya sudah maafkan kamu sejak lama. Kita berteman baik sedari dulu. Kita tidak pernah bermusuhan." Dia sangat berterima kasih kepada saya. Dia sangat beruntung mempunyai teman seperti saya. Dia berkata seperti itu. Tapi saya juga beruntung punya teman seperti dia karena dia mau berubah. Gitu Bapak Ibu Saudara penjenengan sekalian. Kemudian saya melihat foto-foto di sosmednya. Saya scroll. Dia kelihatan lebih sehat, lebih bersinar. Saya lihat caption dari fotonya. Dia menuliskan beberapa ayat Alkitab. Setiap foto dia lampirkan ayat Alkitab. Satu foto lampirkan ayat Alkitab. Saya sangat senang melihatnya Bapak Ibu. Benar-benar di luar dugaan saya. Dia sangat amat berubah dan benar-benar menjadi yang lebih baik. Benar-benar terlihat lebih bersih, sehat, dan enak untuk dipandang. Bapak Ibu sekalian, ini contoh dari teman saya sendiri. Dia bertobat dari kenakalannya dia yang lalu. Sekarang dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, jangan pernah takut untuk bertobat dan mengakui kesalahan kalian semua kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha Pengampun dan penuh kasih. Tuhan mau kita menjadi yang lebih baik dan yang lebih berkualitas. Percayalah, pasti Tuhan memberikan kehidupan baru untuk kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajari kami untuk bertobat. Kami dapat meninggalkan dunia yang lama, yang gelap, untuk menjadi pribadi yang lebih baru. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan yang lebih baru bisa membuat kami bisa lebih berkualitas lagi. Tuhan, Engkaulah Maha Pengampun, penuh kasih, dan sahabat kita semua. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang indah pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai aktivitas di hari ini. Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, dan Tuhan, Engkau juga menyertai semua keluarga yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara jenengan sekalian. Jadi jangan takut untuk bertobat nih Bapak Ibu, karena Tuhan itu pasti kasih yang terbaik. Tuhan itu penuh kasih dan Dia nggak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.